Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Artinya, ya Allah, berkatilah rizki yang Engkau berikan pada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Hidup adalah nikmat tak terhingga yang dianugerahkan oleh Allah yang Maha Kaya. Wajib bagi kita untuk menjaga dan mengisi kehidupan dengan yang baik. Begitupun dengan makanan yang kita konsumsi. Islam mengajarkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Panduan makan bukanlah sebuah hal yang harus dianggap sebelah mata. Karena kualitas hidup kita ditentukan oleh asupan makanan. Begitu penting peran makanan sebagai penunjang kehidupan dan penyokong ketenangan. Tata cara penyembelihan hewan pun diberikan agar kita dapat mendapatkan nutrisi sempurna sembari mengedepankan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir dengan berbagi pengetahuan untuk iman dan Islam Anda. Makanan adalah salah satu pondasi penting kehidupan. Tanpa makanan, manusia tidak akan bisa bertahan hidup, namun bukan berarti makanan adalah tujuan utama. Dengan pola makan yang baik akan membawa kita pada kemudahan untuk hidup mengabdi pada Sang Khalik. Pun demikian, sudahkah Anda menjaga apa yang Anda makan? Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Terjemah Surat Al-Baqarah ayat 168. Bukan sembarang makanan yang kita perlukan, namun harus yang halal dan thayyib atau baik. Makanan halal bisa berarti zat makanan tersebut halal, cara perolehan yang halal, cara menanganinya pun halal. Dalam hal ini, halal ditinjau dari segi agama Islam. Makanan yang halal harus memenuhi kriteria tidaklah menjijikkan, kotor, dan tidak diharamkan oleh Allah. Serta makanan yang tidak memberikan mudarat, tidak berbahaya untuk kesehatan, merusak akal, moral, dan akidah. Makanan yang halal belum tentu thayyib. Berdasarkan maknanya, thayyib berarti sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran. Makanan yang banyak mengandung bahan berbahaya bukanlah makanan yang thayyib, seperti yang mengandung banyak pengawet. Makanan seperti ini bisa saja halal, tapi tidak membawa kebaikan pada tubuh manusia. Makanan yang thayyib berarti makanan yang seimbang atau tawazun. Sejatinya, segala sesuatu di bumi ini diciptakan dengan keseimbangan. Seperti pula tubuh manusia, ia memerlukan nutrisi dalam jumlah yang seimbang sehingga dapat melakukan metabolisme yang sempurna. Makanan yang thayyib adalah makanan yang cukup sesuai kebutuhan. Rasul memberi teladan bahwa perut kita seyogyanya hanya terisi sepertiganya oleh makanan. Tidaklah Bani Adam memenuhi kantongnya yang lebih jelek dari perutnya. Hendaknya Bani Adam makan sekedar menegakkan punggungnya. Jika tidak bisa terpaksa, makanlah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana liyuqimus shalah
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Itulah doa Siti Hajar ketika ia hanya berdua bersama Ismail di Mekah. Kehausan dan sendirian, ia berharap petunjuk dan pertolongan dari Allah. Dan hanya dengan kuasa Allah lah, air Zam-Zam akhirnya mengalir dan memberikan kesegaran bagi Siti Hajar. Nama Zam-Zam sendiri berasal dari ucapan beliau, Zumi, Zumi, yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Sungguh utama air Zam-Zam hingga Allah sendiri menjaga kemurniannya. Walaupun telah digunakan sejak lebih dari 4.000 tahun, air Zam-Zam tetap mengalir deras seperti tak ada hentinya. Tak pernah kering walau diminum oleh beratus juta manusia. Sungguh keberkahan yang ada dalam air Zam-Zam. Rasul pun bersabda seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Air yang paling baik di permukaan bumi adalah air Zam-Zam yang mengandung makanan bergizi dan menyembuhkan sakit. Air yang paling buruk di permukaan bumi adalah air lembah Barahut di Hadramaut. Permukaannya berkutu yang terlihat seperti kaki belalang, yang mengalir pada pagi hari dan mengering pada malam hari. Ibnu Qayyim sendiri membuktikan keberkahan air Zam-Zam sebagai penyembuh. Beliau berkata bahwa suatu ketika ia sakit ketika berada di Mekah, sedang ia tak dapat menemukan tabib atau obat. Beliau pun mengobatinya dengan meminum air Zam-Zam dan membacakannya Al-Fatihah berulang kali. Dengan seizin Allah, ia pun disembuhkan. Ia pun seringkali melihat banyak orang yang menjadikan Zam-Zam sebagai penguat mereka ketika lapar, sehingga mereka tetap bisa melakukan tawaf, bahkan berpuasa. Walaupun berupa cairan, namun air Zam-Zam bisa menjadi makanan pula. Sejatinya, air Zam-Zam bisa menjadi apapun sesuai tujuan peminumnya. Sesuai dengan hadis marfu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam sesuai dengan niat ketika meminumnya. Bila engkau meminumnya untuk obat, semoga Allah menyembuhkanmu. Bila engkau meminumnya untuk menghilangkan dahaga, semoga Allah menghilangkannya. Air Zam-Zam adalah galian Jibril dan curahan minum dari Allah kepada Ismail. Al-Kisah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tinggal di Mekah selama 30 hari. Rasul pun bertanya siapa yang memberinya makan. Abu Dzar berujar bahwa ia tak makan apapun kecuali hanya meminum air Zam-Zam. Namun berat badannya bertambah dan ia merasakan lipatan lemak pada perutnya dan tidak merasa lapar sama sekali. Rasul pun bersabda, Zam-Zam diberkahi dan mengandung makanan bergizi. Subhanallah. Ulama-ulama besar banyak pula yang meminum air Zam-Zam untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menghafal hadis, juga sebagai pangkal dahaga sewaktu kiamat kelak. Tentunya semua dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pula, air Zam-Zam memiliki banyak nama seperti Baroh atau kebaikan, Matmunah atau yang berharga, Taktumu atau yang tersembunyi, Hasma Jibril atau galian Jibril, Syifa Sukim atau obat penyakit, dan Ta'amu Tu'im atau makanan, Syarabul Abror atau minuman orang-orang baik, dan Toyibah atau yang baik. Subhanallah, tak pernah diragukan keberkahan air Zam-Zam. Maka Jibril alaihissalam turun lalu membelah dadaku, kemudian ia mencucinya dengan air Zam-Zam. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, Sirajuddin Al-Balkini mengutarakan bahwa air Zam-Zam adalah lebih baik dari air Al-Kautsar karena telah dipakai untuk mencuci dada Nabi. Tidaklah dada beliau dicuci kecuali dengan air yang terbaik. Padahal air Al-Kautsar adalah salah satu sumber air di surga, sehingga tak ada air di dunia pun yang layak dibandingkan dengan air Zam-Zam. Hafiz Al-Iraqi menambahkan bahwa mencuci dada Nabi dengan air Zam-Zam adalah agar beliau menjadi kuat dalam memandang malaikat langit dan bumi, surga dan neraka. Keistimewaan air Zam-Zamlah yang dapat meneguhkan hati dan menenteramkan perasaan. Pun demikian, ada saja kaum yang menistakan air Zam-Zam dengan mencari-cari kelemahannya. Pada tahun 1304 Hijriah,
konsultan Inggris di Jeddah mempublikasikan sebuah penelitian tentang air Zam-Zam. Hasilnya adalah air Zam-Zam banyak mengandung bakteri berbahaya dan virus penyakit kolera. Bahkan disebutkan bahwa air Zam-Zam lebih berbahaya dari air got. Khalifah saat itu, Sultan Abdul Hamid As-Tasni, langsung mengirim dokter ahli ke Mekah untuk meneliti langsung air Zam-Zam. Dan hasilnya, air Zam-Zam bersih, tidak mengandung zat yang berbahaya. Setelah ditelusuri, rupanya air Zam-Zam yang diteliti oleh konsultan Inggris berasal dari seorang Yahudi yang mengaku Muslim. Dia mengambil air got dan menyebutnya air Zam-Zam. Tak berhenti sampai di situ, Mei 2011, BBC melansir sebuah berita yang menyebutkan bahwa air mineral dalam botol yang berlabel air Zam-Zam mengandung kadar arsenik dan bakteri yang mampu membahayakan tubuh manusia. Dewan Haji Inggris seketika itu juga membantah dengan mengemukakan bahwa air kemasan tersebut belum tentu air Zam-Zam dan bahwa air Zam-Zam tidaklah diperbolehkan untuk diekspor untuk dijual. Pemerintah Arab Saudi pun menyebutkan bahwa air Zam-Zam telah diteliti oleh Laboratorium Carso El Sel di Lyon, Prancis, yang berlisensi Departemen Kesehatan Prancis. Penelitian dengan tegas menyebutkan bahwa level arsenik dalam air Zam-Zam sangat rendah dibanding kadar maksimum yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut WHO. Presiden Saudi Geological Survey juga menguatkan dengan pernyataan bahwa sumur air Zam-Zam selalu dites berkala setiap hari dengan mengambil 3 sampel. Dites di laboratorium dengan peralatan lengkap dan mutakhir di King Abdullah Zam-Zam Water Distribution Center di Mekah. Namun sesungguhnya Ibnul Arabi pernah berkata bahwa manfaat air Zam-Zam akan ada padanya hingga hari kiamat bagi siapa saja yang benar niatnya, lurus hati nuraninya, tidak berdusta padanya, dan tidak pula meminumnya hanya untuk coba-coba. Karena Allah bersama orang-orang yang bertawakal, dan Allah membuka aib orang yang hanya coba-coba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 118. Bangkai yang halal dimakan hanyalah bangkai ikan dan belalang. Selain itu, hewan yang akan dikonsumsi haruslah disembelih, tidak asal sembelih, namun yang sesuai dengan syariat Islam. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya seorang menajamkan pisau dan menenangkan hewan sembelihannya itu. Hadis riwayat Muslim. Hewan sembelihan dianggap halal jika memenuhi syarat penyembelih, syarat alat untuk menyembelih, dan syarat hewan yang disembelih. Seorang penyembelih haruslah berakal dan tamyiz. Ia harus dengan sadar dan sengaja menyembelih hewan. Usia yang dianggap tamyiz adalah usia 7 tahun atau ketika ia sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk bagi manusia. Islam atau ahli kitab dan tidak sedang ihram juga harus dipenuhi oleh penyembelih. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat. Hewan yang disembelih haruslah yang halal dan dilakukan pada lehernya. Syekh Abdul Aziz bin Bas menyebutkan bahwa sempurna hewan yang disembelih jika terputus tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher.
Lalu apa hukumnya jika kita makan daging yang tidak kita ketahui cara penyembelihannya? Syekh Saleh bin Fauzan berkata bahwa daging yang dijual di pasar kaum muslimin yang berasal dari hewan yang disembelih di negara Islam, hukum asalnya halal. Namun bila berasal dari negara non-Islam atau negara bukan ahli kitab, maka hukumnya haram. Bila tak yakin apakah daging hewan disembelih dengan mengucap basmalah, maka merujuk pada hadis riwayat Bukhari. Hendaklah kalian membaca bismillah dan makanlah. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka hendaknya membaca basmalah ketika hendak makan sehingga keraguan tersebut hilang. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. Allah menciptakan bumi beserta isinya untuk dimanfaatkan secara baik oleh manusia. Untuk itu mendapatkan makanan dengan cara berburu diperbolehkan. Hewan hasil berburu di laut halal hukumnya. Pun demikian dengan hewan darat kecuali ketika sedang ihram. Asal hewan buruan tersebut halal dan pemburunya adalah orang yang memenuhi syarat halal sebagai penyembelih. Senjata seperti pedang, pisau atau panah boleh dipergunakan untuk berburu asal cukup tajam untuk melukai. Dan harus menembuskan senjata tersebut ke badan hewan buruan. Bantuan hewan pemburu pun boleh digunakan jika sudah terlatih dan hewan tersebut tidak memakan hasil buruannya. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 4. Seperti pula pada syarat penyembelihan, sebelum menggunakan senjata atau melepas hewan pemburu, diwajibkan untuk membaca basmalah. Tubuh manusia didesain sedemikian rupa sehingga mampu berfungsi dengan maksimal. Begitu juga dengan sistem pencernaan manusia yang diciptakan oleh Allah agar dapat memproses makanan. Sistem pencernaan manusia sangatlah kompleks, dimulai dari air liur dalam mulut yang membantu proses pengunyahan makanan. Air liur mengandung enzim amilase yang mencerna pati menjadi gula. Air liur juga membasahi makanan agar mudah melalui kerongkongan menuju perut. Dalam sistem lambung terdapat keseimbangan yang menakjubkan. Di dalam lambung, makanan dicerna oleh asam klorida. Asam ini sangat kuat sehingga dapat mencerna. Makanan kemudian akan melalui kerongkongan dan masuk ke dalam perut dengan gerakan peristaltik. Asam lambung akan mencerna protein. Asam lambung banyak mengandung asam klorida dan pepsin. Asam lambung ini sangat kuat, bahkan mampu merusak dinding lambung. Namun, lambung akan menghasilkan mukus atau lendir yang memberikan perlindungan terhadap efek buruk asam lambung. Kontraksi otot lambung memungkinkan makanan tercampur dengan asam lambung, sehingga berbentuk bubur atau shaimi. Shaimi ini akan masuk ke usus halus yang kemudian mencernanya dengan enzim pencernaan. Di sini nutrisi dalam makanan dicerna yang nantinya akan kembali didistribusikan pada tubuh sebagai sumber energi. Makanan yang tidak berhasil dicerna akan masuk ke dalam usus besar. Sisa makanan akan mengalami pembusukan dan pembentukan vitamin K oleh bakteri Escherichia coli dan akhirnya menjadi feses. Nabi bersabda bahwa sumber segala penyakit adalah al-barodah. Al-barodah sendiri adalah jeleknya pencernaan makanan. Makan berlebih akan memperberat kerja sistem pencernaan. Dan bukan tak mungkin jika kita memakan makanan haram, maka pencernaan kita pun akan terganggu. Karena makanan yang diharamkan mengandung zat yang membahayakan tubuh, memabukkan, merusak tubuh, atau bersifat najis dan menjijikkan. Tak hanya itu, makanan haram pun mempengaruhi kesehatan mental kita. Ibadah kita tertolak, bahkan berpotensi menghuni neraka. Astaghfirullahalazim.
Ketahuilah bahwa suapan haram jika masuk dalam perut salah satu dari kalian, maka amalannya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi pemirsa Hasanah, untuk mencapai fi dunya hasanah dan wa fi akhirati hasanah, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi yang halal dan thayyiban. Dengan makanan yang halal dan sehat, maka modal untuk beribadah akan semakin besar, insya Allah. Sebagai umat yang selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti kita juga harus menjaga makanan yang kita makan. Hanya yang halal dan thayyiblah yang kita izinkan untuk memasuki tubuh kita, sehingga tujuan kita untuk beribadah hanya kepada Allah tetap suci dan murni. Semoga kita selalu diberi perlindungan dari makanan haram yang mampu merusak tubuh dan akhlak kita. Demikian Hasanah hari ini, semoga membawa manfaat dan memberi pengetahuan yang benar. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.